Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Suatu saat Kanjeng Nabi niku kedatangan malaikat Jibril. Kemudian dibisiki kalian malaikat Jibril dikabari, ya Rasulullah, panjenengan ke masjid aja dulu, jangan pulang karena sebentar lagi nanti ada tamunya Allah datang ke tempat ini. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi pengumuman dumateng para sahabat pun ngantos mantuk rumiyin karena sebentar lagi ada tamu yang cukup istimewa. Jenengan semerap istimewa niku di atas istimewa. Kalau semerap niku wonten tiyang napa niku maklar sapi. Sapi ini apa iki? Napa? Sapi istimewa. Jadi istimewa niku di atas istimewa. Ini ada tamu istimewa. Sebentar lagi akan datang. Maka pengumuman, jangan sampai ada yang pulang, ini ada tamu yang cukup istimewa. Nanti kita lihat siapa tamunya. Akhirnya kemudian datang. Ternyata nopo sahabat dari suku Badui, kosok, ngoten damel sandar, nopo melampah. Ditimbali kalian Kanjeng Nabi. Ya sahabatku, ya ahlal jannah, ta'al. Ditimbali kalian Kanjeng Nabi ahli surga. Dikengken maten-maten lenggah ten iringane Kanjeng Nabi sampai pahanya itu bersentuhan langsung dengan pahanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak istimewa begitu ya. Misalnya tamu ini ya, wonten Pak Yai, wonten Romo Yai, wonten Bapak Kepala Desa, wonten Bapak BPD, kalau ini kata menurut satu sama BPD gitu ya. Kalau ini kan wonten tiga, wonten mereka wonten tiang ngebak. Terus kan ini kan harus biasa lah maten. Ditimbali kalian Romo Yai. Kalau jadi duduk ini, lu gondok jajarku, lenggah sampai bersentuhan di antara paha Rasul dengan paha beliau. Wah, sahabat Bapak Moten itu ingin melihat, kepingin yang seperti itu. Kenapa kok boten urut? Kenapa kok tidak saya yang dipanggil? Kok malah sahabat yang biasa-biasa saja dengan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sandal, kok malah ditimbali? Berarti orang ini istimewa. Nah, akhirnya maten-maten ditimbali malih ahlul jannah. Loh misalnya Pak Yai ya, nimbali jenengan, Bu, monggo Bu, ahlul jannah mriki. Jadi kita justru ditenengan. Sebenarnya alhamdulillah, itu senimbali Pak Yai. Tapi ini senimbali Kanjeng Nabi. Dan pasti benarnya karena Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali semuanya itu atas wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akhirnya wonten sahabat-sahabat yang lainnya itu merasa apa yang menyebabkan beliau menjadi istimewa. Ada dia ya. Akhirnya wonten sahabat. Nah, ini Abdullah bin Amr. Ketika sudah selesai pulang, nah Abdullah bin Amr itu termasuk sahabat yang selalu kepingin mengetahui sesuatu itu dengan detail. Yang mbak ini itu bahasa saat ini kritis sangat ya. Lah, perlu kok sangat-sangat diistimewakan oleh Rasulullah. Maka begitu. Kemana orang ini berjalan itu diikuti selalu diikuti oleh Abdullah bin Amr. Jadi tengah Arab itu wonten Amr, wonten Amr. Jadi Abdullah bin Amr ditimbali Ibnu Amr. Akhirnya sampailah beliau ke rumahnya orang yang diistimewakan oleh Rasulullah. Kemudian beliau ingin melihat amal apa yang dilakukan sehingga sampai dia itu dipanggil ahlul jannah. Mata-mata berpura-pura pengkerengan kalian berwani bertengkar dengan istrinya. Oh ternyata sekian itu sahabat di tengkar kalian sing istri dia. Berarti lek jenengan tengkar kalian bapak ini tuh biasa mawon ya. Biasa nih bu, sahabat itu loh ke pengkerengan kalian berwani. Berarti lek jenengan pengkereng kalian bapak ilah dari kopi biasa.
Jadi kuwonten sahabat ngoten niku sajenge Kanjeng Nabi sing paling njaluk sepuro iku fashhad imanahu. Jadi itu dimasukkan ke Nabi. Gimana ya Rasulullah SAW ya Rasulullah wis jangan sih. Sapa sengaja njaluk sepuro berarti fashhad imanahu, maka saksikan keimanan yang lebih daripada yang lainnya. Betul ya? Berarti dengan kita misalnya ada masalah dengan keluarga, maka kita yang sebaiknya kita yang mengawali untuk meminta maaf. Akhirnya kemudian diperhatikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasa. Sholatnya biasa, di 5 waktu niku. Pikirnya kayak biasa, nggak dawa-dawa banget. Sholat duha kadang sholat kadang nggak. Sholat tahajud di 2 rakaat, paling ke sekawan rakaat, tidak ada sesuatu yang istimewa. Sampai kemudian Abdul bin Amr minta izin kepada sahabat yang dipanggil ahli jannah ini. Saya mengatakan, wahai sahabatku, sebenarnya saya itu tidak bertengkar dengan istri saya. Saya berpura-pura, hanya saya ingin melihat dan mengetahui sampai disebut dan digelari ahlul jannah apa, spesial apa perbuatan sampean sehingga sampai digelari ahlul jannah. Nah, dia ini kalau mboten maos. Nah, ini dia, mboten maos melakukan amal ibadah. Ini yang layak kita contoh, ya. Sehingga ketika kita dipanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, kita menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk sakit kalau di sholat ya Allah, kecuali dengan gerakan dengan paling kekuatan dumateng kula supaya kula niki saged sholat. Sehingga ketika sholat tidak ada kesombongan religi di dalam dirinya, kesombongan. Kenapa? Karena semuanya telah digerakkan oleh Allah yang saat itu kemudian dilihat biasa semuanya. Akhirnya ngoten minta izin, tak ngoten nggih kula minta izin, nggih kula mboten pergi puji Kang Dinten. Akhirnya sebelum beliau keluar itu sahabat yang namanya Abdullah bin Amr itu mengatakan, oh ngeten mriki kula sajani ini ada satu amalan barangkali ini sehingga Rasul memberi saya gelar ahlul jannah. Ternyata apa? Kata beliau, ketika malam hari sebelum tidur atau di waktu yang lain, beliau bisa mengatakan, ya Allah, siapapun orang yang telah menyakiti saya, siapapun orang yang berbuat tidak baik kepada saya, siapapun orang yang kemudian membicarakan saya, semuanya sudah saya maafkan ya Allah. Dan semuanya hebat. Ya Allah, siapapun yang akan menyakiti saya, siapapun yang akan mengganggu saya, semuanya sudah saya maafkan. Berkat doa-doa yang seperti inilah beliau kemudian dicap oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Mereka beriku dan surat Ali Imran dengan bersani ayat 133 disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kondone tiyang takwa. Karena takwa niku mboten kelamine sing apik. Sehingga disingkirkan nggih ya. Laisal aid liman labisal. Jadi walakin al-id liman taqwahu tazid. Tidaklah id itu ditandai dengan kelambi sing apik. Belum nanti saja. Lapor pas sawal niku kelambian apik. Salah. Sing harus no. Pas Ramadan niku kelambian apik. Sehingga ketika ditanya, lho apa kelakuan apik? Lho iya menyambut bulan Ramadan. Mau tak gawe itu. Ketika nopo? Ketika taraweh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya 1 Syawal, atau ngoten disalahkan lemari lagi, tinggal hanya mengatakan bahwa kalau kelakuan apik lho kira gitu saja. Tidak untuk ibadah. Sementara yang kita inginkan ketika kita menggunakan baju baru dipakai untuk ibadah. Makanya kalau pesan buat jenengan sudah disampaikan jembatan Bapak kalau jembatan Putri jenengan, selama panjenengan beli baju baru, namanya apa? Ustaz, doa memakai baju baru.
itu menggunakan baju baru ada doanya. Jadi ada perbedaan saudara ini ya. Jadi kita menggunakan baju baru, kita berdoa karena ada doa itu maksud minal Rasul. Pakailah baju baru itu untuk ibadah. Pertama kali pakai sholat, pakai sholat. Dan kalau bisa sholatnya itu dengan tundamel mukena, tapi pakailah hukum lebih. Ketika sholat jenengan damel ruku pun ngantos damel mukena, pakai ruku, jangan pakai mukena. Nah, ya. Mesti ada pertanyaan, beda itu apa itu? Antara ruku kalian mukena. Niki kula mireng duki Yai Soleh Qasim, PCNO Sidoarjo. Niku nanti saja. Mengapa? Karena kamu terjadi bapak pikir lagi bergeser ke sini. Ketika jenengan menggunakan mukena, ya itu telapak tangannya tidak kelihatan. Kalau menggunakan ruku, telapak tangannya kelihatan. Artinya kalau mukena itu potongan, kalau ruku terusan. Sementara kita dari kecil, kitab-kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Takrib, kitab Kasifatu Saja, itu selalu dibaca bahwasanya seluruh tubuh dari wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika tawaf pun demikian. Sehingga ketika tawaf walaupun ada yang mengatakan wajah ini adalah aurat, kemana-mana dia pakai cadar, tapi ketika sholat wajib dia tanggalkan cadarnya, wajib telapak tangannya ini kelihatan. Kalau tertutup kena jam ini bayar 350 bunyinya belek kambing maksudnya. Ini kalau tawaf. Dan ketika kita sholat, upayakan telapak tangan kita itu kelihatan. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, buatan ketutupan. Lendang potongan ketutupan. Loh, fungsinya apa antara ketutupan dan tidak? Loh, kalau gak ketutupan sempurna sholatnya. Jadi kan kalau sempurna betul bolong kan? Kita ketika sholat kita sempurnakan, ketika wudhu kita sempurnakan, menjadi anggota tim PKK sempurnakan, kan gak beda, jadi sudah sempurna. Ketika takbir, boleh ketinggal. Mengapa? Karena potongan. Jadi kan Allahu Akbar-nya terkesingkap, begini ketinggal. Artinya tidak bisa. Biasanya lihat nggak berpotongan. Rezekinya ditutup.